Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bermuslim dimanapun berada, Bermuslim Channel kembali lagi ke hadapan sahabat untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas sahabat hari ini. Mari kita berbagi kebaikan dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke seluruh sahabat dimanapun berada agar syiar Islam tetap terjaga dan membumi. Sahabat permuslim yang dirahmati Allah, gema takbir dikumandangkan di setiap surau dan masjid saling bersahutan. Diiringi dengan suara beduk bertalu-talu, semua masyarakat, baik tua, muda, dan anak-anak, seperti tak ingin ketinggalan dalam euforia ini. Mereka bergegas menuju masjid untuk bertakbir, semua bersuka cita menyambut awal bulan Syawal. Gambaran itulah yang terlihat di sudut-sudut kampung dan kota pada malam sebelum Idul Fitri. Idul Fitri menjadi hari raya yang sangat ditunggu-tunggu umat Islam selepas menjalankan ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk menguatkan iman, kepedulian sosial, dan untuk semakin mencintai alam semesta. Kebahagiaan dan kemenangan adalah hal yang akan langsung terlintas di benak umat Islam saat mendengar kalimat Idul Fitri. Pada hari itu, semua orang bersuka cita lantaran sudah menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Sahabat bermuslim yang dirahmati Allah, di negeri yang kita cintai ini, euforia Idul Fitri biasa ditandai dengan budaya mudik. Orang beramai-ramai dan berbondong-bondong pulang kampung demi untuk berkumpul bersama keluarga. Mereka lera antri, berdesak-desakan, serta bermacet-macetan panjang sampai berkilo-kilometer dan bahkan berhari-hari demi bisa melaksanakan tradisi pulang kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga saat Idul Fitri. Bahkan di saat bangsa ini tengah dirundung musibah dengan merebaknya kembali pandemi COVID-19, mereka tak peduli. Sekalipun pemerintah sudah menginstruksikan larangan mudik, tapi seakan tak bergeming. Berbagai macam cara dilakukan untuk menghindari penyekatan-penyekatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Selain dari budaya mudik, hari raya ini juga identik dengan segala sesuatu yang serba baru, mulai dari pakaian, sepatu, hingga mobil baru. Lantas apa sebenarnya makna hakiki dari Idul Fitri itu sendiri? Sahabat bermuslim yang dirahmati Allah, Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai dari kewajiban puasa itu sendiri, yaitu manusia yang bertakwa. Kata Id berasal dari akar kata ada ya'udu yang artinya kembali. Sedangkan Fitri bisa berarti buka puasa untuk makan dan bisa berarti juga suci. Adapun Fitri yang berarti buka puasa didasarkan pada kata iftar dan hadis Rasulullah SAW yang artinya, dari Anas bin Malik, tak sekalipun Nabi Muhammad SAW pergi untuk sholat pada hari raya Idul Fitri tanpa makan beberapa kurma sebelumnya. Dalam riwayat lain, Nabi SAW makan kurma dalam jumlah ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Sementara kata Fitri yang berarti suci, bersih dari segala dosa berasal dari akar kata faturu yafturu dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari iman dan semata-mata karena mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Juga hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan didasari iman dan semata-mata karena mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Selama Ramadan, secara fisik kita digembleng dan dibina untuk tahan pada rasa lapar, haus, dan juga dorongan seksual sepanjang siang, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sedangkan secara mental, kita dilatih untuk menjaga jarak aman dari aneka kesenangan duniawi yang sudah halal, baik, dan menjadi hak kita. Kalau proses penggemblengan sebulan lamanya ini secara fisik dan mental berhasil, maka jangankan pada sesuatu yang haram atau syubhat, kepada yang halal saja kita mampu menjaga diri dengan baik.
Mental seperti ini sangat diperlukan supaya kita bisa menjalani hidup sesuai dengan jati diri kita sebagai manusia, yaitu makhluk yang punya status hanya sebagai hamba Allah, yang tidak akan menghamba kepada apapun dan siapapun selain Allah, apalagi kepada harta benda, kekuasaan, libido, ataupun lainnya. Dalam sebuah kesempatan, seorang ahli hikmah pernah berkata, "Laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid." Hari raya itu bukanlah bagi mereka yang berpakaian baru, indah dan mewah, namun hari raya yang sesungguhnya itu adalah bagi mereka yang ketaatannya semakin bertambah. Selama sebulan penuh kita ditempa, dibina dan dilatih, baik fisik maupun mental, maka seharusnya pembinaan dan pelatihan perilaku selama sebulan penuh tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita pada 11 bulan lainnya setelah bulan Ramadan. Sahabat bermuslim yang dirahmati Allah, Idul Fitri yang dimaknai sebagai hari kemenangan karena manusia pada saat itu dianggap sebagai orang yang terlahir suci, bebas dari segala noda dan dosa. Padahal hakikatnya pada hari itu adalah awal untuk memulai pertarungan yang sesungguhnya untuk mengontrol hawa nafsu, keserakahan, keangkuhan, kecintaan kepada duniawi, dan sifat-sifat buruk lainnya selama 11 bulan ke depan. Jika kita bisa melangsungkan kehidupan setelah bulan Ramadan seperti kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka kita telah mencapai tujuan utama disyariatkannya saum, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun dan membimbing kita semua menuju jalan kemenangan serta memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.